seperti itu. Gitu. Bukan hanya politisi, masyarakat juga sih. Jadi politisasi tubuh ya. Jadi kan perempuan menjadi ya objektifikasi lah ya, seksual gitu. Dan itu pasti sangat sesak kita ya, sangat tidak adil. Dan itu salah satu barriers yang sangat besar yang dihadapi oleh perempuan. Jadi perempuan itu berada di dalam struktur atau sistem politik yang sebenarnya masih belum cukup ramah buat mereka. Ada hambatan struktural ya, ada hambatan kultural, di situ ada ideologi patriarki. Oke, selamat datang teman-teman Vanita Naraya. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan ibu yang sangat cantik dan orang yang memiliki sepak terjang yang lumayan lama di politik, aktivisme. Kayaknya semuanya sudah dia celupin deh. Nah, siapa lagi kalau bukan Ibu Lulu Nur Hamidah. Halo. Hai, halo. Matur suwun. Kita vibe-nya black gitu sama ya, kita hari golongan ini hitam ya, betul. Tapi tidak dalam kondisi batin yang hitam. Iya, kan? tapi Mbak Lulu tidak sedang terguncang kan batinnya nih sekarang? Ya, keguncang juga sebenarnya. Terguncang juga. Mengalami guncangan terus-menerus. Tapi gitu ya, sebagai perempuan ya kita harus tetap ya melihat, memprediksi ini guncangan-guncangan seberapa jauh. Menghidupkan nurani gitu. Jadi nggak mungkin dalam kondisi yang selalu tenang, stabil gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong itu kan kalau buat mendapatkan ya apa ya, ketenangan stabil dan juga wisdom yang sedalam itu kan berarti kan butuh perjalanan ya Mbak Lulu ya. Saya kok ngeliat Mbak Lulu tuh kayaknya dulu petnya linear gitu. Jadi misalnya dari mana organisasi dari PMI. Oh gitu ya, betul ya. Sekolahnya gitu. Sekolahnya juga ada bener. UIN kan. Oh iya, UIN Malang ya. Golongan, bukan golongan ya, tapi kan maksudnya banyak berinteraksi dengan Nadine dan bahkan masuk ke parpol PKB juga gitu. Waduh, bener. Sebelumnya di pesantren lagi aku ya. Sekolahnya udah bener dari bawah sampai bener. Buat jadi orang kayak Mbak Lulu berarti itu by plan. Maksudnya Mbak Lulu emang dari dulu orangnya emang kayak gue tahu nih, gue mau ini gitu. Atau memang kayak ngikutin aja, go with the flow gitu kan. Zaman sekarang kan orang-orang tuh suka bingung tuh. Emang gue harus terencana banget ya? Udahlah, gue lihat aja nanti bakal gimana gitu. Nah, menurut kalian gimana? Saya tidak kedua-keduanya juga ya. Jadi saya itu tidak ngalir-ngalir banget, tetapi juga tidak yang sangat di planning. Hidup itu kan memang sangat dinamis sebenarnya kayak gitu. Jadi pengalaman hidup kita sehari-hari, interaksi dengan siapa, kita bacaannya apa, misalnya kayak gitu. Kemudian pergaulan kita itu seberapa luas, seberapa sempit itu juga akan ikut mempengaruhi. Termasuk misalnya juga lingkungan keluarga. Jadi misalnya saya di politik, tapi kan sebenarnya perjalanannya nggak ujuk-ujuk gitu juga gitu ya kan. Jadi dari mulai saya kecil misalnya itu udah memiliki keresahan atau apa? Ya keresahan sih ya. Aku itu menurut aku aktivis dari kecil, lama-lama gitu. Tak koreksi kayaknya start from where-nya itu bukan hanya tentang mahasiswa, karena waktu kecil itu kan di rumahku tuh kan dekat sungai. Ya, Sungai Berantas besar. Nah, suatu ketika saya tuh udah lihat ada eskavator gitu loh. Eskavator itu di pinggir sungai. Nah, aku nanya, itu ngapain ya gitu? Ternyata itu dia ngeruk pasir. Nah, dari situ tuh aku udah mikir, ngeruk pasir ya kayak gitu. Kira-kira itu oke nggak nih kayak gitu loh. Saya belum dapat referensi tentang itu, tetapi saya sudah mulai. Tapi kemudian begitu aku melihat ada mulai pengangkutan pasir ya kan, truk yang lewat di jalan kampung rumah saya udah mulai pikir wah ini mesti nggak bener. Dan saya ngomong sama saudaraku sepupu itu waktu sudah bertingkat dari sanawiyah ya, berarti SMP. Saya bilang sama sepupuku, kamu kan didengar nih di kampung ini karena dia kiai muda di kampung dan pengambil kebijakan di level desa itu sangat memperhatikan keluarga kita gitu kan. Bentar, tapi sebelum itu kita perlu tahu konteks dulu nih. Mbak Lulu ini umur berapa waktu itu? Kalau ini berarti aku umur 13 tahun. Ini konteksnya saya bilang tadi itu. Saya kan mikirnya apakah aktivisme saya dimulai dari mahasiswa. Ternyata enggak juga sebenarnya ya kan. Ternyata itu dari yang usia sebenarnya sangat muda sekali. Kita mempertanyakan sesuatu yang menurut aku ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Seperti tadi aku udah ngelihat ada eskavator ya kan. Eskavator itu malah aku dari mulai mungkin SD kelas mulai kelas 6 gitu ya. Tapi begitu aku masuk di pesantren ternyata kemudian
kemudian mulai terjadi nih yang namanya aktivitas untuk ambil pasir, tapi dalam jumlah yang cukup besar kan. Nah, saya udah bilang, ini itu pasti akan berbahaya, saya bilang. Ini pasti itu akan berbahaya. Ternyata ningkat nih. Bahayanya apa? Saya punya memori masa kecil ya. Memori masih kecil itu, kalau lagi musim hujan, namanya sumur, kita ini masih punya sumur loh, Mbak, ya kan? Itu saya masih bisa mengambil sumur itu, apa namanya, nyidok ya, istilah itu ngambil air sumur dengan gayung, ya kan? Itu menandakan betapa melimpahnya, betul, tingginya air sumur. Sekarang yang namanya air sumur orang itu kedalamannya 20 meter ke bawah pun nggak kelihatan. Mau hujan kayak apa derasnya, itu nggak mungkin bisa sampai menaikkan apa namanya, level airnya ke atas. Aku bilang itu pasti karena ada sumber air yang kemudian kesedot sangat. Ya, nah saya bilang di situ, ini harusnya ada protes di waktu itu bilang gitu. Iya. 12 tahun ya. Iya, itu aku bilang. Berarti udah berjalan ya. Maksudnya sebenarnya iya. Cara untuk oh ini harus ditanyain nih. Gitu. Iya, saya bilang itu sepupuku yang namanya itu manggilnya Mas ya, misalkan masuk kamu harus ngumpulin orang-orang kayak gitu. Ini itu harus di stop gitu ya. Sudahlah, saya bilang gini, lah terus gimana? Ya kalau misalkan orang-orang pada nggak mau nih diajak ngobrol, tapi lihat aja 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, pasti totally kampung kita akan berubah. Pasti akan terjadi kekeringan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hanya sebuah awalan ya. Bagaimana perjalanan kita itu bisa dibentuk gitu. Jadi sekolah boleh saja saya itu linear, tadi kan di madrasah ya. Kemudian aku masuk di pesantren, sampai kemudian universitas, sampai kemudian di partai politik. Tetapi yang hidup sehari-hari kita itu kan nggak linear, environment yang membentuk kita ya kan. Kemudian apa yang kita lihat, yang kemudian kita hayatin dan kemudian kita refleksikan sebagai sesuatu yang menurut kita pertanyaan moral ya. Ini benar, ini nggak benar nih misalnya gitu. Oh ini salah nih, ini nah kayak gitu loh. Nah itu kan terus terjadi sebenarnya day to day, dan itu terus menerus terjadi sampai saya ya dewasa gitu. Jadi meskipun kuliahnya di mana, sekolahnya di sana, sama. Justru menjadi ruang-ruang yang terus menerus terjadi apa ya, pendalaman batin. Kayak misalnya umur 10 tahun. Ini bener ya, saya tuh paling seneng ketika ngomong masa kecil. Saya tuh belum baca tentang buku-buku pluralisme. Oke. Di umur itu aku belum membaca tentang pikiran Gus Dur. Tetapi saya sudah 10 tahun, orang nggak kebayang. Betul, juga gitu, umur 10 tahun belum. Tetapi aku sudah berteman dengan seorang pendeta. Oh. Iya kan? Wait, itu menarik banget, Mbak. Karena maksudnya seriously, bringing up dulu itu kan ya we know Islam, tapi bisa bermain. Iya betul. Keluarga besar saya memang dari pesantren, tapi saya secara personal itu juga punya apa namanya, teman pendeta, dan dia yang kemudian membawa banyak buku-buku yang bisa saya baca, majalah. Jadi di tengah keterbatasan jadi waktu itu, betul, jadi luas. Gitu. Betul. Dia bicara tentang kasih, tentang apapun gitu. Dan satu ketika dia meninggal dunia itu umur aku itu mungkin saya nggak tahu itu 12 atau berapa, dia kecelakaan meninggal. Saya tanya sama ibu saya, kira-kira dia masuk surga apa enggak? Nah, ibu saya syukurnya, menurut saya sih, saya mensyukurin kalau ibu saya itu diem dan kemudian bilang kita doakan. Tapi itu adalah jawaban yang paling bijaksana di saat itu dan di umur saya. Beda jawabannya misalkan kalau ibu saya tiba-tiba menjawab satu tempat misalnya neraka atau apapun yang itu pasti menjadi exactly itu jadi pertanyaan teologis yang akan sangat berat. Tetapi kemudian sebelum ibuku selesai ngejawab, aku bilang begini, tapi rasa-rasanya akan tidak adil kalau dia kemudian berada di tempat yang tidak indah. Kenapa? Karena pengalaman saya, dia, kesaksianku, dia sebagai manusia orang yang indah, orang yang baik. Saya yatim ya dari kecil, dan dia itu pengasih, dia dermawan, dia itu banyak hal kebajikan yang dia lakukan kayak gitu. Dia membuka dunia cakrawalaku, dia kayak itulah. Jadi saya bilang ini nggak benar kalau kemudian Tuhan itu tidak mengasihin, dan menurut aku berarti ini melawan rasa keadilan Tuhan gitu. Dan malahan itu yang bikin makanya Mbak Lulu jadi kayak pengen belajar lagi, nelusurin lagi gitu. Terkadang kan soalnya aku ngeliatnya kita bisa stuck dalam pengajaran-pengajaran di mana
Kita dikasih tahu peraturan yang benar yang mana, peraturan yang salah yang mana. Terus kita sebagai anak kecil mikirnya, oh ya udah berarti harus ngikut peraturan orang tua gitu. Nah, yang menarik aku ngelihat pengalaman Mbak sama ini, berarti kan itu ada metode ilmiah ya yang terjadi dari pas kecil, maksudnya observasi kan berarti itu kan. Terus sebenarnya itu first hand juga ya. Nah, itu berarti didikan dari orang tuanya, maksudnya orang tua Mbak Lulu berarti lumayan open ya, or progresif gitu. Ya, ibu saya yang paling banyak memang berperan ya, karena ibu saya yang memberikan kesempatan untuk aku gitu, yang umur segitu bisa punya pergaulan yang beyond gitu. Bahkan saya kira banyak orang tua yang zaman now gitu di era yang sangat terbuka, yang pasti nggak mungkin merelakan misalnya anak umur 10 tahun kok jangankan yang agamanya beda, ini dengan ini dengan pendeta loh. Orang pasti mikirnya ini pasti nanti akan kristenisasi, udahlah overthinking pasti ya, pasti overthinking itu mengerikan, tetapi that's tidak. That's why aku jadi mikirnya, wow, that's so amazing, karena berapa puluh tahun yang lalu pemikirannya semaju itu gitu. Betul, makanya kita mikir ini yang hebat ibu saya atau ya memang itulah yang saya bilang, ketika sebenarnya ruang kebebasan itu diberikan, sebenarnya kita justru memiliki kesempatan jauh lebih banyak untuk menjadi manusia yang lebih merdeka, lebih punya self confident yang sangat kuat, juga tahu positioning yang tepat dalam menghadapi banyak hal gitu. Makanya saya bilang iman saya insya Allah fan-fan aja. Saya tidak juga kemudian harus convert ke agama tertentu hanya karena saya punya pergaulan dengan yang lintas iman. Orang lain juga ada belief lain. Kita live together kan, as society. Iya, betul. Dan tapi itu akhirnya kan ketika ini bertumbuh ya, kemudian ini bertumbuh dan kemudian terus tidak dimatikan, tapi kan kemudian ini yang semacam menjadi value ketika satu saat kita benar-benar di arena aktivis. Ya kan, aktivisme. Kemudian kita mengenal yang namanya dialog lintas iman. Kita kemudian tahu bagaimana problem soal minoritas mayoritas, kontestasi itu segala macam gitu ya kan. Kemudian saya refleksikan, tapi di dalam pengalaman saya yang sangat personal itu saya menghadapi hal yang sangat berbeda. Nah, pengalaman yang personal itu penting gitu loh. Termasuk pengalaman kita sebagai perempuan. Sama dengan pengalaman saya yang perempuan, ibu saya tidak punya bacaan tentang kesetaraan gender. Ayah saya mungkin yang buku-buku putih pasti tidak, tapi ayah saya orang pesantren. Saya tidak tahu apa yang dibaca karena saya meninggal, ayahku meninggal usia 4 tahun. Tetapi the way ayah saya memperlakukan ibuku itu adalah impian banyak perempuan hari ini. Misal, ayah saya tidak membiarkan ibu saya itu stuck di domestik area. Enggak yang, kan biasa kita tahu ada peraturan yang dapur, sumur, kasur, enggak. Oh tidak, justru yang melakukan kerja-kerja domestik itu bapak saya. Jadi bapak saya yang mengambil alih itu. Jadi bapak saya, ini kata ibu saya ya, bagaimana ibu saya itu mencintai ayahku. Ibuku itu janda usia 29 tahun dan ibu tidak menikah lagi sampai beliau meninggal usia 78 tahun. Single mother. Iya, single mother dan single parents. Itu karena kata dia itu mungkin dia nggak akan menemukan juga laki-laki yang sebegitu respect kepada perempuan kepada istrinya. Beliau yang mencuci pakaian, bahkan ketika ibu saya itu nifas, ya dia yang mencucikan. Dan saya juga melihat itu dari pamanku yang alumni pesantren dan punya pesantren juga. Jadi menantunya nenekku itu, jadi jadi keluarga lain. Exactly. Mbak Lulu pun juga menerapkan hal yang sama. Ya, gitu. Itu saya lihat itu di rumah nenek saya kan, menantunya yang laki-laki itu dia mencuci semua baju bayi anak-anaknya dan istrinya ketika bule saya itu habis melahirkan. Jadi aku ngelihat itu kan resapan ya, nilai ketika masih kecil. Menurut aku tidak ada pembedaan tuh. Oh ternyata tidak ada misalkan debat tentang relasi kuasa. Maksudnya itu. Makanya ketika kemudian kita bisa fine-fine aja gitu. Tapi ternyata pas ngeliat realitas, Mbak Lulu kan masuk ke dunia aktivisme kan, melihat peta realitas sosial itu gimana Mbak Lulu? Iya, nah ketika kemudian kita sudah makin ke atas, makin ke atas, kita melihat realitas itu, dan itu nggak kita pungkirin gini. Pengalaman yang sangat personal, satu sisi tidak kemudian itu menjadi legitimasi kita untuk mendinai realitas sosial yang memang ada dan sangat kuat. Jadi struktur patriarki itu terjadi. Saya lucky enough misalnya ya, karena punya small family, ibu yang kemudian punya kisah dengan
almarhum bapak saya yang begitu menghargai posisinya sebagai istri gitu. Tetapi apakah jutaan perempuan yang lain di luar sana, di luar rumah saya, itu juga di posisi yang sama gitu. So that's why itu adalah medan perjuangan aku gitu. That's the reason Iya. why you join politics? Iya, salah satunya. Oh, jadi sangat berkaitan dengan isu perempuan banget tuh? Oh iya dong, aku sampai merinding ya. Karena ya itu tadi, jadi pengalaman yang personal itu menjadi alasan kita untuk membuat sebuah keputusan. Kenapa kemudian kita join di partai politik ya misalnya. Ada momen di mana waktu itu aku juga nolak untuk join di partai politik karena that's the thing, kayak do you think kan sekarang jadi yang sering jadi dialektika atau di apa ya, bukan dialektika, dikotomi. Ini bukan mungkin iklan ya. Nggak apa-apa, saya minum dulu. Kita santai aja kok podcastnya. Yang jadi suka jadi pertanyaan orang kan, kalau mau ngerubah sistem masuk ke sistem atau tapi lebih seru ngerubah dari luar loh. Nah itu kan pasti suatu pergulatan pikiran juga kan waktu itu Mbak Lulu. Nah, Iya, Mbak kalau Lulu luar kan dalam di itu PPK ya sama beratnya, tetapi juga sama menariknya ya, karena kan ini dua hal yang berbeda. Cuman ketika di luar misalnya kita tidak punya kesempatan untuk memastikan apakah suara kita ini akan kemudian pertama didengar, yang kedua menghasilkan sebuah kebijakan yang berubah tetapi yang lebih berkeadilan menurut pandangan kita kayak gitu. Jadi kita kayak di kaca gitu ya kan, terus menerus dan yang satu di dunia sana, kita kemudian di dunia yang lain gitu. Tetapi masing-masing tetap aja tidak ketemu kayak gitu ya kan. Mendengar tapi mungkin bisa sayup-sayup sama-sama. Tetapi kemudian kalau kita punya pengalaman yang tadinya di luar, ya kan, kemudian kita bawa ke dalam. Oh ya, kalau Mbak Lulu kan sebelumnya malahan belajarnya ada yang dari luar sistem dulu. Betul, gitu, ya. karena aku kan sempat mendirikan NGO juga, Masyarakat Ahimsa. Aku udah jauh sekali sebenarnya, udah melanglang ke banyak zona yang tidak nyaman. Iya, makanya aku bilang kayaknya semua bidang dia celupin ini. Iya, betul. Iya. Aku mendidik banyak perempuan calon pemimpin waktu itu di 5 regions lah di Indonesia, dan saya sempat menikmatin itu dan benar-benar memang menikmati. Jadi menyiapkan perempuan-perempuan atau orang-orang muda untuk sebagai calon pemimpin dengan nilai-nilai yang menurut kita ini adalah necessary. Ya, kalau kamu misalnya mengambil pilihan untuk menjadi pemimpin, whatever pemimpin itu gitu, mau di politik, mau di gerakan sosial, atau bahkan di komunitas, tetapi nilai-nilai dasar yang menjadi alasan kamu bergerak itu harus punya. Kamu harus mencelupkan diri kamu bagian dari misalnya komunitas atau rakyat, itu penting gitu ya. Nah, tetapi ketika misalnya politik itu menjadi panggilan, ya itu nggak kemudian spontan aku jawab iya gitu, karena aku menolaknya dari tahun 99. Aku masih ketua umum PMII Putri waktu itu. Saya udah ditawarin jadi caleg kan. Iya, of course. Kan biasanya dari organisasi. Iya, nah senior Mereka kita itu kan apalagi waktu awal-awal PKB dan ikut pertama pemilu kan, pasti yang dicari langsung mencari sosok-sosok. ya, kandidat yang dicari adalah yang terdekat kan, lingkarnya, garis-garis organisasi yang terhubung dengan para senior gitu kan. Nah, PKB mau nggak mau ya harus disebut partai yang banyak, yang pemain utamanya memang dari PMII ya, NU PMII. Nah, saya dipanggil juga sama senior, kamu jadi caleg ya? Gue mikir nih, saya mikirnya cuma gini, saya belum tuntas menyelesaikan amanah aku di organisasi ini, dan amanah ini harus saya tuntaskan. Itu juga prinsip hidup kita yang lain. Jadi saya nggak mau meninggalkan tugas gitu, walaupun mungkin jadi caleg itu tempting ya. Apalagi waktu itu nggak perlu kontestasi kayak sekarang karena nomor urut ya. Jadi oh iya, kalau sekarang kan nomor urut pun itu harus kita harus kanibalisme terjadi, dan saya juga bagian dari yang akhirnya mengalami itu ya kan. Itu malah kalau kamu di Jombang, dan itu tahu nggak? Itu di daerah dapil yang dipilihkan itu PKB 3 kursi loh. What? Berarti itu artinya andaikan saya masuk di situ. Sih. Iya dong, andaikan aku di situ, apalagi aku kan asli dari Jombang. Let's say misalnya aku entah itu nomor 1 atau nomor 2, atau katakanlah yang buruk di nomor 3, itu masih punya kursinya dari mulai 99. Tapi saya bilang gini, satu saat saya akan membantu kalian. Tetapi dalam kondisi yang terbaik.
ketika saya udah menyelesaikan semua hal gitu ya kan. Karena aku nggak ingin masuk di partai politik itu dengan persiapan yang masih minim, kemudian yang masih mentah gitu. Karena kontribusi terbaik itu ya ketika kita udah banyak melihat dunia, kita kemudian matang secara intelektual, secara emosional, bahkan pengalaman-pengalaman kita ya interaksi dengan dunia ini kayak gitu, maka itu pasti akan jauh bermakna. Jadi kita tahan banting lah, kira-kira kayak gitu. Maunya itu tahan banting karena apa? Pengalaman udah membentuk kita menjadi sosok yang tangguh atau kuat gitu. Dan saya bilang, suatu saat saya bilang gitu, itu tahun 99. Dan kemudian tahun 2004 datang lagi tawaran. Tapi kemudian itu juga tidak saya ambil karena satu dan lain hal. Saya kemudian memilih sekolah di luar negeri, ya kan? Kemudian baru tahun 28. Jadi tiga kali ya, tiga step ya. Kalau 2008 yang meminta itu juga masih min lagi ya. 2004 itu masih min. Kalau yang 99 itu Mbak Hovifah. 2008 itu masih min karena kita pasca konflik ya. Jadi masih min emang masih min itu ngasih kan tawaran masih ngasih panggilan ke aku sesuatu yang nggak bisa juga saya tolak karena dia bilang kita harus menyelamatkan politik Nahdlatul Ulama. Berarti tapi menurut Mbak Lulu pada saat itu Mbak Lulu berarti udah menemukan keselesaian tersebut. Aku sedang berada di Nepal waktu itu. Saya sedang bekerja aku kerja internasional lah ya sebagai pemantau observer. Memantau pemilu pertama yang ada di Nepal. Jadi aku bagian dari komunitas internasional di situ. Sebenarnya kan kalau dilihat enjoy ya pasti ya kan. Jadi personal life kita oke lah ya, dan international relations kita juga udah bagus. Tapi kemudian ada panggilan lain yang menyadarkan kamu punya akar dari mana, kamu punya tugas apa gitu loh sebagai orang pergerakan. Tapi kemudian gini Mbak, yang menarik itu aku bilang sih sama Mas Simin, tapi boleh nggak saya punya syarat gitu, gayanya ya kan, gaya Oke, syaratmu sebutin apa gitu. Itu sudah situ telepon loh. Saya di Nepal, beliau telepon. Wow. Beliau telepon di hadapan kakak saya yang di Jakarta. Jadi ya syaratnya itu selama saya menjadi diri saya sendiri ya. Aku bilang gitu. Selama saya menjadi diri saya sendiri dengan sikap saya, insya Allah aku tahu batas. Jadi selama di rules itu ya kan, oke, ya saya insya Allah akan siap gitu. Nah, saya pikir itu bisa menggagalkan Mas Simin gitu. Oh, itu strategi. Iya kan? Ternyata jawabannya oke. Iya. Oke. Waduh. Serius itu jawabannya. Oke gitu. Gak ada masalah gitu, gak ada masalah. Justru kita butuh orang-orang yang seperti kamu gitu. Dengan idealisme kamu, maka kita butuh. Jadi politik itu butuh orang yang memang jelas punya moral value yang sangat kuat gitu ya kan. Dengan itu maka politik itu akan bermakna. Terus yang kedua ya dia bilang kita harus menyelamatkan politik Nahdlatul Ulama itu karena ancamannya ini partai bisa ikut pemilu, bisa survive apa tidak itu konteks waktu itu ya kan. Tapi yang jadi menarik itu ya, aku jadi tertarik sama maksudnya bagaimana Caimin juga gitu, karena kan banyak orang yang sering kali misalnya masuk ke partai bilang kalau partai ya satu komando ketua, jadi individualisme harus kita tinggalkan gitu. Nah tapi dari aku sendiri ya, aku merasa masing-masing orang kan pasti punya pikiran dan otak sendiri gitu. Nah bagaimana berarti menerapkan itu di PKB atau PKB menerapkan hal tersebut gitu? Apa memang ada kebebasan? Saya tidak tahu bagaimana itu jadi aturan main ya. Ini tadi kan saya bicara tentang aku ya, tetapi saya kira partai politik pasti punya rule of the games ya. Jadi punya disiplin partai. Tetapi saya paham. Makanya saya bilang gini, saya memahamin garis-garis perjuangan partai. Oh, makanya tadi tapi ada batasannya. Maksudnya ngerti batasan. Justru itu yang kemudian menjadi ruang dialog saya sama pimpinan, karena garis perjuangan partai ini itu saya pahami dan itu baik, maksudku gitu ya kan, dan itu cocok, maksudnya gitu. Apa sih yang nggak cocok gitu loh, karena di situ bicara tentang komitmen generasi yang akan datang, komitmen tentang lingkungan, komitmen tentang hak asasi, kemanusiaan, whatever itu
sekitar ada 9 pilar lah kayak gitu yang saya pahami tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang ada di Nahdlatul Ulama. Mbak tadi sudah tahu aku bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi tidak terlalu berbeda di situ gitu. Nah, ketika kemudian ini yang kita dialogkan menjadi komitmen bersama gitu ya kan, untuk tetap kita sama-sama pegang, ya itu menjadi menjadi alasan yes, oke, berarti politik ini memang ruang arena perjuangan aku yang lain gitu. Dan beliaunya kan kemudian semacam punya janji ya bahwa ini yang kemudian akan tetap dijaga. Dan alhamdulillahnya ya sejak tahun 2008 sampai sekarang itu ya aku belum pernah menerima satu kali pun teguran misalkan sikap politik yang dianggap itu misalnya melenceng atau tidak, karena apa? Karena aku bisa meyakinkan mungkin bahwa sikap politik saya ini justru berdasarkan nilai-nilai kejuangan yang kita yakinin bersama gitu. Yes. Apabila kepentingan orang kecil, orang yang dilemahkan, misalkan wong cili, orang para korban. Nah, itu kan bagaimana aku memaknain politik ini. Itu kan nilai yang ada di PKB gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kok kemudian saya dilawan karena saya berjuang untuk itu, apa yang kemudian harus kita percaya lagi kan gitu. Nah, selama gabung di PKB itu yang same values lah. Iya, same values, dan itu yang kemudian sama-sama dijaga. Nah, yang saya tadi bilang batas adalah justru aku tidak ingin mengecewakan gitu. Ya kan? Tidak ingin mengecewakan itu apa? Saya tidak mungkin akan menjadi musuhnya rakyat. Aku tidak akan gini. Jadi aku harus memaknai gini, musuhnya partai, musuhnya pimpinan itu kan kalau kemudian saya membuat dosa politik. Ya kan, dosa politik itu kalau aku mengkhianatin terhadap rakyat, ya dong. Kalau aku nggak bisa menjaga integritasku sebagai politisi, kalau kemudian saya tidak punya politik kehadiran, ya kan, menutup rumah diri saya 24 hours dari rakyat sehingga mereka nggak bisa menjangkau saya, justru aku melakukan dosa politik gitu. Nah, as long as saya justru tidak berkhianat dengan nilai itu, maka sesungguhnya aku tidak mengkhianatin siapapun gitu. Nah, ketika aku tidak mengkhianati siapapun, mestinya ya aku tidak perlu kemudian dianggap ya menjadi musuhnya partai misalnya gitu ya kan. Karena aku melihat ya, sekarang aku jadi melihat skillnya Mbak Lulu tuh di situ dalam bagaimana membuat orang paham perspektif lain gitu. Ya, tapi itu perlu sih ya. Iya, dan itu sangat penting sekali karena ya akan sangat bahaya kalau misalnya suatu organisasi hanya stay dan stuck dengan satu pemahaman kan. Iya. Dan juga balik lagi aku melihat maksudnya pengalaman Mbak Lulu selama ini, dan itu terdeliver dalam posisi saat Mbak Lulu tuh di DPR tahun 2019 kan, aku ngeliat track record output, wah UU PRT, UU TPKS, jadi emang kesejahteraan ibu dan anak juga. Selama ini emang dan itu selesai ya, align visionnya gitu. Nah, yang jadi concern aku sekarang kan sekarang kita semua pasti gimana ya, ada kekhawatiran gitu Mbak soal bencana gitu. Kita ngelihat banyak perempuan yang terdampak, dan bahkan aku pernah baca suatu riset kalau misalnya dalam bencana perempuan lebih besar dampak buruk ya terhadap diri mereka karena terjadi kekerasan berbasis gender ataupun mereka lebih rentan misalnya tanpa perlindungan keluarga dan lain-lain gitu. Nah, yang aku pengen tanya di sini kan masyarakat umum mungkin melihat bagaimana pemerintah menghadapi gitu ya atau menangani situasi bencana ini. Mbak Lulu kan dulu sempat ada di dalam sistem parlemen gitu. Nah, sebenarnya tuh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sih Mbak dalam menangani situasi bencana seperti ini, dan terutama untuk perempuan tuh ini sebagai saran ya, mungkin saran terbuka. Kalau Mbak Lulu yang ada di posisi bisa memberikan saran, apa sih yang harusnya dilakuin gitu? Iya, sebenarnya kita ini sudah punya frameworks ya untuk pemerintah gitu. Sejak tahun 2000 itu dengan istilahnya itu pengarusutamaan gender. Nah, ketika pengarusutamaan gender itu integrated into the policies gitu ya kan. Misalkan dari mulai penganggarannya, kemudian kebijakannya, sampai kemudian pengawasan, evaluasi atau monitoringnya, maka pasti tidak ada elemen-elemen masyarakat yang kemudian ditinggalkan, khususnya perempuan. Karena apa? Karena udah
udah terintegrasi menjadi mainstreaming, betul. Nah, misalnya kayak konteks bencana. Sebenarnya bencana kan bukan hanya kita lihat dari hilirnya, oh terjadi bencana, tetapi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan itu harus mempertimbangkan kira-kira ini akan membawa kebermanfaatan apa tidak, ya kan? Kira-kira ini akan melahirkan madorot keburukan apa tidak. Terus yang berikutnya ini akan membawa dampak itu kepada siapa? Misalnya kayak gitu. Kalau misalkan terjadi bencana, mau itu banjir, mau itu longsor, apapun misalnya, maka yang kita pikirkan kenapa sih suatu bencana itu bisa terjadi? Apakah karena ini memang murni karena alam yang nggak bisa dielakkan, ataukah bencana ini memang sifatnya itu bencana alam, tetapi created by misalnya manusia, atau dia hanya akibat gitu. Jadi alam bukan sebagai sebab, tetapi kayak gitu itu kan penting. Jadi hukum kausalitas ini kan juga mesti kita lihat ya. Ada terjadinya bencana, oh karena memang sebab akibat lah ya. Nah, misalkan itu kan misalnya akibat. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa di tingkat hulunya gitu, maka penting untuk memastikan kebijakan yang kita susun, yang kita bikin, yang kemudian kita putuskan itu harus membawa kebajikan, membawa kemaslahatan, membawa dampak baik untuk semuanya. Termasuk kemudian di situ ada perempuan. Karena kalau udah terjadi bencana, ya kan, kalau udah terjadi masalah, maka dampak terburuknya sebenarnya yang terdepan, yang terberat itu buat perempuan. Kalau ada misalkan konflik agraria gitu misalnya, siapa yang paling menderita? Yaitu perempuan yang dikejar-kejar aparat juga. Ya itu pasti gitu, yang kemudian sangat traumatik sih ya kan, karena perempuan gak hanya pikir dirinya, dia tiba-tiba harus memikirkan anggota keluarga, anak-anak misalkan, atau kalau ada yang lansia, disabilitas, itu lebih mau complicated lagi gitu. Itu Mbak, yang aku baca, jadi kenapa perempuan lebih rentan? Karena tendensinya nih, misalnya dalam suatu situasi bencana, suami-suaminya mungkin akan menyelamatkan dirinya duluan, tapi perempuan-perempuan tersebut itu akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya dulu. Persis itu. Yang pertama dilihat adalah karena apa? Karena ya suka apa tidak suka, kan ada peran-peran yang sangat tradisional yang itu attach kepada perempuan. Itu biological. Exactly. Anak-anak pasti dia ruang bermainnya nggak jauh dari ruang yang terpantau oleh ibunya misalnya kayak gitu ya. Atau ada orang tua yang lansia pasti nggak jauh juga dari ruang anak perempuannya itu. Nah, ketika bencana pasti yang kalang kabut, yang traumatik, yang pasti sangat menderita ya perempuan. Dia harus menyelamatkan banyak pihak kayak gitu. Nah, kita belajar dari COVID waktu itu, ya kan? Ketika kita punya COVID itu kan pemerintah juga sempat tidak punya perspektif bahwa korban ini siapa sih yang harus kemudian kita address itu. Kalau di rumah berarti perempuan lebih banyak lagi dong, dia punya beban. Dia harus menjadi caregiver. Domestik. Dia harus ketemu dengan korban atau dirinya sendiri kena karena dia yang ikut merawat dan seterusnya. Plus kemudian ada kekerasan misalnya yang berlapis di situ gitu. Makanya menurut saya sih pengaruh utamaan gender itu memastikan bahwa setiap kebijakan harus menimbang ya kebermanfaatannya bagi semua warga termasuk perempuan, melibatkan mereka juga ke dalam penyusunan kebijakan sampai kemudian implementasinya dan kemudian penganggarannya. Karena kalau enggak ya kita hanya akan melahirkan ketimpangan baru dan ketidakadilan baru gitu. Ya kemarin bagus ya ada kayak acara itu Ibu Bumi gitu, itu udah bagus karena sudah bisa membuat semacam hubungan yang berkaitan secara langsung bahwa perempuan itu bukan hanya sekedar perawat sebenarnya, tetapi dia juga bisa menjadi korban kalau kemudian ada kebijakan yang salah gitu. Nah, makanya lebih sering dengerin perempuan yang pertama. Terus yang kedua, harus lebih banyak lagi perempuan yang bisa mengambil kebijakan. Karena yang paham kebutuhannya perempuan, yang tahu situasi sulit perempuan, termasuk yang kayak di situasi bencana itu juga perempuan gitu. Tetapi tidak banyak perempuan yang diberi ruang untuk speak up, ya kan, tentang Sumatera ya. Bencana di Sumatera setiap hari yang lalu lalang emang tokoh-tokohnya yang bicara itu laki-laki. Kita mikir itu bagaimana dengan para perempuan-perempuan yang seharusnya lebih banyak lagi
Atau mungkin mereka Ya, ngomong dilibatkan tapi di situ. tidak terlalu ter-highlight gitu. Nah, Bisa saja, sangat iya mungkin. aku tuh pengen tahu juga pandangan Mbak Lulu, karena aku melihat Mbak Lulu itu sangat rapih struktur berpikirnya dan cara berbicara gitu. Dan kalau misalnya aku sebagai masyarakat umum, tentu aku ingin memiliki perwakilan yang seperti Mbak Lulu gitu kan. Nah sayangnya tapi aku melihat presiden beberapa kali ya. Misal kemarin ada salah satu perwakilan DPR yang misalnya melakukan kesalahan, ataupun dulu pada saat Pilgub ada ucapan yang misalnya iya, betul. ya janda nanti akan diurusin oleh siapa, janda kita nikahin aja gitu. Mbak Lulu pandangannya sebagai perempuan yang bisa bertahan selama ini, bahkan maksudnya mendapatkan posisi yang sangat oke gitu loh, Ya, dengan betul. kompetensi Mbak Lulu yang memang proven kan. Nah itu gimana menghadapi Ya, betul. politisi-politisi seperti itu? Gitu. Bukan hanya politisi, masyarakat juga sih. Jadi politisasi tubuh ya. Jadi kan perempuan menjadi ya objektifikasi lah ya, seksual gitu. Dan itu pasti sangat sesek kita ya, sangat tidak adil. Dan itu salah satu barriers yang sangat besar yang dihadapi oleh perempuan. Jadi perempuan itu berada di dalam struktur atau sistem politik yang sebenarnya masih belum cukup ramah buat mereka. Ada hambatan struktural ya, ada hambatan kultural, di situ ada ideologi patriarki yang itu ada di semua arena kehidupan sosial kita itu. Jadi ngelihat perempuan yang pasti dilihat kan bukan brainnya ya, yang ditanyain bukan gagasan pikirannya, tetapi mungkin nanti akan lihat itu tubuh. Jadi ada yang dipuja tubuh, tetapi ada juga yang arena politisasi dan pelecehan juga tubuh juga kan kayak gitu. Ada yang dipilih itu karena karena dia cantik dan seksisme jadi itu muncul ya kan, makanya figur-figur dimunculin artis apa segala macam. Sebenarnya harus tersinggung itu mereka kalau hanya itu tujuannya untuk menarik vote getter ya kan, karena tubuh yang kemudian dijual, bukan karena ya dia memang artis itu pekerjaan, tetapi sebagai manusia, sebagai perempuan dia punya pikiran, dia punya gagasan, dia punya value, dia punya intens yang baik di politik sehingga kemudian dia direkrut. Tapi kalau kemudian hanya untuk vote getter, ya itu sebenarnya arena kekerasan juga terhadap perempuan politik karena menempatkan tubuh ya kan sebagai ruang untuk politik. Jadi politisasi tubuh itu. Nah, itu satu hal ya, tapi itu nyata. Terus yang berikutnya di partai politik, kemudian di semua momentum kontestasi gitu, itu menjadi ancaman bagi perempuan. Saya ketemu banyak sekali perempuan ini lintas partai ya. I'm not talking about my party, okay? Kadang saya beberapa kali, beberapa kali itu diundang jadi kayak dosen gitu, para kandidat sewaktu itu. Kemudian mereka itu cerita bagaimana dia struggling ya, dan dia struggling itu antara perdebatan moral dia sama kemudian kepentingan dia sebagai kandidat, dan ketiga ya kayak ya mungkin karena belum tahu soal kapasitas ya bagaimana menghadapi situasi. Misalnya gini, untuk mendapatkan nomor tertentu dia kemudian harus melakukan transaksi. Transaksi itu kemudian yang terjadi adalah transaksi ketubuhan gitu loh. Ya, dia dipanggil oleh ketuanya atau dipanggil oleh. Jadi nggak based on competence. Exactly, tim inti. Misalnya gini, kamu mau nomor 1 ya, ya udah temuin saya di hotel ini nih. Saya bilang marah saya. Dia bilang serius, saya bilang iya. Terus apa hubungannya nomor urut sebagai caleg kemudian kamu itu harus ke hotel, ke kamar. Orang tahu lah ngapain di hotel. Kalau itu terjadi kan di kantor partai. Oke, satu. Kemudian saya di DM lagi di Instagram. Ya, dia ada kemudian cerita, ada lagi yang di forum yang terbuat dia bilang dia pada dokter. Coba, secara kompetensi dia tidak diragukan, ya kan? Tapi tetapnya dia harus ngorbanin kompetensi dia. Kemudian dia bilang, dan dia itu nangis karena dia kemudian harus melakukan pilihan yang sangat sulit. Dia bilang sampai gini, apakah begini yang harus dialamin oleh perempuan ketika saya ingin berbuat sesuatu yang lebih bermakna untuk orang banyak, tetapi kemudian bahkan saya harus mengorbankan beliefs-nya, kepercayaannya, iman politik dia, tubuhnya gitu. Satu kali saya
Dia bilang mungkin dianggap akan berhenti, walaupun saya bilang nggak ada ceritanya satu kali kemudian akan berhenti. Once you open the doors, there's no going back. Untuk itu sekali kita bilang ragu ya, kita membuka kesempatan untuk gray area tadi, maka ini nih dia akan terus memanipulasi dan memanfaatkan itu karena dia udah ngebaca nih kamu akan selalu kayak gitu. Tapi itu nyata 1, 2, 3 kali. Ada yang kemudian transaksinya misalkan uang, itu terlalu klasik ya. Ya, itu man. Iya, itu manly banget. Iya, itu tidak biasa juga karena akhirnya kalau transaksinya itu pertanyaannya siapa yang lebih punya kesempatan secara financial atau modal, ya kan? Laki-laki selalu punya modal politik ketika dia udah ambil decisions untuk maju ke politik. Tetapi perempuan tidak punya modal khusus politik. Dia apa? Dia bagian dari keluarga. Di situ ada suami dan lain-lain yang tidak menyediakan misalkan celengan khusus. Ini adalah khusus untuk kamu ketika kamu masuk di politik, jadi harus banyak dihitung. Kalau saya pakai ini untuk ini nanti apa yang dikobarkan, bayangin. Karena dia tidak punya financial support khusus untuk itu gitu. Kebanyakan. Bener ya? Kebanyakan, iya. Iya, nggak bisa aku jadi mikir kalkulasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin perempuan lebih banyak, yang berarti mereka jauh lebih kompeten mungkin kalau sebenarnya betul karena dia biasa berpikir kompleks. Sebenarnya sangat kompleks, tetapi kan itu ternyata gitu, jadi berlapis-lapis gitu situasi yang dihadapin perempuan ya. Tetapi kemudian ketika benar-benar dia udah masuk di situ, di kontestasi tiba-tiba ada serangan ya kan, gambar-gambar yang dirusak, atau dulu ada kandidat yang lagi running kemudian dia mengalami public harassment gitu ya, black campaigns kayak itu. Dan itu selalu jadi pola untuk melawan perempuan, atau dikulik-kulik riwayat hidupnya, dia kira-kira punya hubungan kayak apa dengan keluarga. Coba ada yang biasa kan umum misalnya, dia aja nggak sukses keluarganya, gitu kok jadi pemimpin gitu. Dan itu hanya ditujukan bagi perempuan gitu. Dan itu cuma bagi perempuan, dan itu serangan yang paling salah satunya yang sangat mematikan bagi perempuan. Jadi dari awal aja, baru akan memulai aja, dia udah kemudian akan dihancurkan secara moral ya, bahwa dia dianggap tidak kompeten. Padahal perempuan yang berani mengambil keputusan, misalnya let's say divorce itu ada perempuan yang luar biasa hebat. Kalau dia mau keluar dari jerat misalnya kekerasan atau apapun ya, nggak ada orang yang punya cita-cita, aku mau menikah tapi nanti 1 bulan lagi aku akan cerai loh dengan ketawa dada. Itu pasti take time, semua. Dia ngitung-ngitung lah pasti. Ini kalau misalnya keluar harus ngapain ya gitu, anak gimana ya pasti. Artinya ketika ia harus mengambil keputusan dan dia menghadapin itu dan dia menempuh jalan itu, dia sudah memenamkan satu step untuk pertama menyehatkan mentalnya dan pasti untuk hidup yang lebih baik. This is okay. Menurut aku dia keren gitu. Jadi perempuan tangguh itu kayak gitu. Saya dulu juga mengalami itu, melewatin itu gitu. Tapi ini yang kemudian harus kita lawan ya, stigma-stigma yang kemudian terjadi. Tetapi saya tahu bahwa banyak perempuan yang masih terus ada di sana gitu. Nah, politisi perempuan akhirnya lagi-lagi kita ini bukan hanya punya double burden kaitannya dengan domestik dan kerja luar. Bahkan ketika masuk di politik pun akhirnya ini triple atau bahkan multi burdens ya. Kita harus juga kemudian punya tugas untuk melakukan pendidikan ke publik kayak gitu ya kan. Kemudian kita juga harus membangun solidaritas ya. Especially terkadang masih ada resistensi loh kalau misalnya calonnya perempuan di masyarakat ya kayak emang capable gitu. Betul. Which leads mereka nggak punya pertanyaan balik ke laki-laki kan. Nah, kalau laki-laki langsung kayak oh ya udah make sense aja gitu, mereka datang. Saya itu pernah loh Mbak, ada apa namanya research kan, bayangin dia itu riset untuk S3, dia sekolah di luar negeri, aku dijadiin informan dia. Nah, riset dia itu tentang seberapa impactful gitu perempuan yang ada di parlemen. Terus saya bilang, saya oke ya, tetapi juga tidak oke gitu. Tidak oke-nya itu apa? Pertanyaan ini hanya ditujukan untuk perempuan gitu loh, ya kan? Kenapa kemudian tidak ada research yang menulis gitu atau melakukan you're not doing research tentang misalnya 80% politisi laki-laki yang di parlemen ternyata tidak cukup efektif dalam hal
pembuatan kebijakan publik. Maka kita butuh revolusi di parlemen, more women, misalnya kayak gitu. Tetapi kalau yang 20% ini, ya kan, yang 20% atau bahkan yang 10% di saat provinsi tertentu, kemudian sudah dipertanyakan, kamu seberapa efektif? Yang ada di situ, ini melawan 80, melawan 90%. Jadi outputnya gimana mobil 100% juga? Bisa kayak gitu, walaupun kemudian saya harus menjelaskan juga secara akademik juga ya, walaupun jumlah kita memang kecil gini. Jadi kita balik, kita aja yang 20% aja itu sudah bisa loh kita membuat perubahan, nah, kayak gitu. Misalnya let's say kita bisa menggedor kebekuan undang-undang yang sudah ngendap 12 tahun, akhirnya alhamdulillah itu jadi kayak TPKS. Atau kemudian kita propose undang-undang yang nggak perlu terlalu lama, misalnya undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Atau sebaliknya, walaupun ini undang-undang RUU sudah 21 tahun tetapi ya pada akhirnya, yang penting kan itu kita juga bisa ngangkat kayak RUU PPRT walaupun sampai sekarang belum disahkan, tapi sudah jadi inisiatif itu. Coba kalau kemudian kita ini more than 20%, itu maksudnya. Jadi lagi banyak representasi perempuan. Ya, jadi aku harus ngebalik cara berpikirnya gitu. Tapi kan maybe this is the last question kali ya. Banyak orang yang bilang politik itu maraton, bukan sprint, gitu kan, sering kan diomongin kan. Long way journey. Long way. Nah, pengen tahu juga Mbak Lulu berarti what's next gitu, what's the plan? What the plan is ya. Kita kemarin sudah cakup kan? Iya di Jatim kan. Iya di Jatim ya kan. Apakah ke depannya Tetapi itu juga bukan plan sih sebenarnya. Itu mungkin dari panggilan juga. Tapi menarik lah itu. Apapun itu, perempuan itu menurut saya tidak berada di arena menang kalah ya kan. Tetapi benar-benar bisa memaknai bahwa kehadiran kita mau sekecil apapun, walaupun mungkin dianggap misalnya kalah kayak gitu ya, tetapi ada kebermaknaan ya. Kita bisa memberikan makna terhadap apa yang kita lakukan itu. Ada perubahan yang lebih baik gitu kan, membuka misalkan mindset ya kan, kemudian membuat orang-orang kemudian berpikir ulang tentang politik kita yang masih sangat patriarki. Itu sebenarnya juga sudah two steps keberhasilan. Ada sosok perempuan di dalam kertas suara itu kan it's a change. Betul. Nah, itu juga perlu perempuan yang memberikan makna itu, karena kalau tidak ya dianggap aja kita ini terus ada di pinggiran, tidak pernah membuat sesuatu yang sangat besar. Ya tergantung sejarah itu siapa yang nulis, atau perubahan itu siapa yang mendriven kayak gitu ya kan. Maka maknai ulang apa sih sebenarnya dan bagaimana sejarah ini ingin dilihat atau harus kita tampilkan. Ya memang kita harus ada di situ gitu, dan menuliskannya dengan cara kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita gitu. Jadi bagaimana perempuan bisa menjadi orang yang memegang pena tersebut ya, yang menulis, yang memegang, yang punya pena, yang punya bukunya juga, yang punya bukunya. Siapa tahu pegang pena tapi tiba-tiba kontrol terhadap pena ya, ada oligarki di belakang. Jangan sampai. That's why kita sebagai perempuan, ya kita juga harus sadar kalau misalnya, soalnya sekarang tuh populasi di Indonesia 50% tuh perempuan. Kembangkan sisterhood, makanya solidaritas. So, it's really important guys. Dan ngerasa juga maksudnya Vanita di diskusi hari ini itu banyak banget kebantu dari Mbak Lulu. Karena ternyata perspektifnya tuh benar-benar seluas itu. Bagaimana kita bisa melihat kalau misalnya ya isu perempuan memang isu perempuan, tapi kan ada konteks-konteks di mana orang-orang mungkin nggak paham isu perempuan lebih dalam tuh seperti apa, bisa langsung face level gitu. Dan Mbak Lulu bantu memperlihatkan everyday life is a political matters. kepada kita gitu. Iya loh Mbak, harga bahan pangan pokok itu. Gimana? Kalau mau belajar tentang inflasi, udahlah tanya ibu-ibu yang ada di dapur tahu kapan harga cabai. Ini sekarang cabai udah 70 ribu ini satu per kilonya. Siapa yang paling stres? Perempuan. Karena apa? Karena belanja dari suami. Ini kita ngomong yang normal, yang common ya, yang dia dikasih dari suaminya misalkan. Uang belanjanya dia sehari misalnya 20 ribu. Dengan asumsi mungkin harga cabai yang masih 30 ribu. Tetapi ketika itu harus 70 ribu, apa yang kemudian harus dikorbankan? Banyak hal. Maka disitulah kenapa perempuan dan atau orang-orang yang memang sudah mulai tercerahkan gitu ya kan, ya lebih terbuka tentang politik perempuan ini harus ada di sana gitu. Untuk apa yang buat perempuan bermakna, lebih adil, ya kan? Jadi jangan sampai kita
stuck juga ya di dalam suatu box pemikiran. Kita Ya, harus melihat perempuan tidak hanya untuk perempuan, sisi kan? lain ya, Betul, sisi lain betul. juga perspektif. Makasih banyak. Thank you. Mbak Lulu Ya. udah datang ke Panaya Vanita ya. Naraya Podcast. Aduh, We had a lot of banget. fun, teman-teman. Please Jadi jangan semangat lupa, perempuan. Yes, semangat perempuan-perempuan, teman-teman Vanita. Jangan lupa juga buat tinggalin like, comment, share, subscribe, dan juga dukung terus of course Mbak Lulu dalam segala perjalanannya. Sama-sama. Karena pasti bakal membawa dampak besar juga untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.